Nah, ngomongin tadi nih ya, kayak sempat ngobrol panjang tuh, tadi bedanya aktif sama pasif nih ya. Karena mungkin setelah teman-teman tahu bedanya nih aktif sama pasif, terus kalau misalkan boleh tanya nih ya, lalu gimana sih caranya orang menyadari dia tuh sebetulnya tuh lebih cocok investasi di mana gitu? Terus ada gak sih kok kayak triknya gitu, kayak memang biar bisa nyocokin sama karakter kita masing-masing nih dalam dunia investasi, Ya, dia tuh aktif atau pasif? jadi basically di dunia investasi kalian harus trial dan error sendiri sendiri ya, karena ibaratnya kita menemukan jati diri kita. Kalau kita udah tahu tentang jati diri kita, kalau kita tahu kalau kita orangnya ibaratnya kita let's say kita nggak punya waktu yang pertama, setelah itu kita mau fokus sama kerjaan kita orangnya spesial, kita seorang spesialis gitu ya di dunia pekerjaan kita, pastinya kalian nggak cocok kalau kalian melakukan active investment. Pastinya kalian lebih cocok melakukan passive investment karena kalian nggak punya waktu, dan di sini kalian juga harus menukarkan waktu kan. Waktu kalian buat analisa kalian harus tukarkan loh sebetulnya. Kalian harus ada effort buat ngelakuin itu, dan kalau kalian nggak punya waktu kalian ngelakuin aja sebetulnya passive investment. Dan juga nextnya, kalau kalian mau melakukan active investment, kalian harus tahu diri kalian itu tahu atau tidak gitu. Jangan sampai diri kalian tidak tahu kalau Iya, kalian tuh tidak tahu analisanya apa gitu. Itu lebih parah lagi ya. Lebih bagus kalau kalian oke lah. Lebih baik iya, kalau kalian tahu kalau diri kalian tuh nggak tahu toolsnya apa dan kalian harus gimana. Itu lebih baik. Yang lebih parah adalah orang yang nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Itu udah terlalu parah ya. Jadi balik lagi sebetulnya dalam kita mendecide. Jadi nah, investasi adalah journey dalam dalam investasi kita harus trial dan error. Jadi selama selama mungkin mungkin dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun kita iya, cobain beberapa investasi yang uh, pertama agresif, kita nyaman nggak? Setelah itu kita cobain juga mungkin kita cobain porsi yang dikit ya. Kita porsi yang kecil, kita porsi testing, tapi bukan berarti porsi testing tersebut nggak ada artinya ya. Jadi ya kita kayak leave it our money aja. Ya udah biarin aja duit saya di situ, kalau mati mati, kalau hidup hidup. Ya kayak gitu. Tapi kita harus punya sense kalau kita iya, invest, kalau kita taruh dan kita testing ibaratnya. Kita testing dan kita ngerasain ada sense of belongingnya gitu ke uang kita di situ gitu ya, berapapun itu yang size-nya iya, sebetulnya bisa sangat berbeda setiap orangnya, dan saya juga nggak tahu size setiap orang itu sampai berapa, iya, tapi pastinya kan lu harus testing. Kalian cobain reksadana saham, kalian cocok gak dengan volatilitasnya, yang pastinya kalian harus cobain dalam jangka waktu mungkin let's say 2 tahun. Saya kasih kasih range 2 tahun. Kalian sembat pertama reksadana saham, iya, setelah itu reksadana pendapatan tetap, dan coba kalian beli saham kalian sendiri. Gitu. Kalau kalian lebih nyaman sebetulnya dengan hmm, volatilitas, kalian nyaman dengan volatilitas, kalian ngerti toolsnya. Berarti kalian cocok active investment dan kalian melakukan jual beli di saham. Dan kalau kalian iya, sebetulnya kalian ngerasa, aduh saya kayaknya um, kurang nyaman ya dengan ini ya, dan saya kayaknya eh, nggak pengen ngelanjutin ini, nggak pengen ngelanjutin buat jual beli dan saham ya, berarti ya kalian coba aja lihat portofolio reksadana kalian, reksadana saham kalian dalam jangka waktu 2 tahunnya. Basically dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun biasanya reksadana saham ya udah perform karena cycle-nya udah kebentuk ya dalam jangka waktu 2 tahun. Jangan pernah beli reksadana saham dalam jangka iya, waktu yang pendek singkat kayak let's say 2 bulan 3 bulan gitu ya, karena kalian lebih ke gambling, kalian juga ibaratnya kalian gambling nembak market gitu, apakah marketnya sekarang lagi bagus atau lagi nggak bagus. Kalau marketnya lagi nggak bagus ya pasti kalian bakal keseret turun seperti itu. Dan yang terakhir kalian testing juga di iya, reksadana pendapatan tetap ya. Kalau kalian ternyata kalian taruh di reksadana saham nggak cocok juga sama kalian gitu ya, kalian suka dengan iya, volatilitasnya, ya kalian taruh aja di reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi basically semuanya balik lagi ke kita semua ya, balik lagi ke teman-teman semua lebih cocok yang mana gitu. Iya. iya, ya, benar teman-teman. Jadi coba kalian mungkin lebih ke aware aja sih, kayaknya mungkin secara karakteristik, secara tujuan juga, purpose dan goals kalian tuh mungkin sadari dulu deh kayaknya sesuaiin yang mana sih sebenarnya yang mau kalian achieve kayak gitu, back Yes. to your goals and objective. Betul. Nah, sebelum gua masuk ke apa namanya, ke pertanyaan terakhir nih ya, buat teman-teman yang mau nanya ataupun diskusi bareng, silahkan penuhin kolom pertanyaan atau langsung komen aja.
tapi jangan di join collab karena kita bakal jawab pertanyaan kalian lewat kolom komentar aja ya, guys. Oke, sambil nunggu nih pertanyaan yang banyak, ada mungkin satu apa namanya? Satu pertanyaan lagi nih dari gua. Nah, tadi kan ngomongin nih untuk teman-teman yang usia produktif nih ya, dari usia 24 sampai 34 tahun gitu, ini kan masih gencar-gencarnya ngumpulin duit di usia produktif. Terus, jadi sih kalau misalkan buat ngemaksimalin investasi supaya bisa achieve mimpinya nih, contohnya tuh kayak misalkan mau pensiun usia muda, orang-orang anak-anak muda zaman sekarang kan dreamnya itu adalah bisa pensiun dini kayak gitu. Biar bisa kayak, oh gue pengen ngumpulin duit, pengen achieve duit sampai di nominal kayak 20 M di usia 38 contoh kayak gitu. Mungkin dari lu gimana? Jujur ya, kalau gue ya, agak sedikit lucu sebetulnya dengan beberapa mimpi anak muda yang zaman sekarang. Karena kalau boleh jujur, Warren Buffett aja sampai umur 92 tahun dia masih tetap invest gitu. Jadi life is not always about ya kalian punya uang, setelah itu kalian pengen jalan-jalan dan kalian pengen nikmatin semuanya itu. Tapi life is about life juga. Jadi ngomongin tentang activity-nya kalian bisa bayangin nggak sih kalau kalian umur 38 itu kalian punya uang sebaik itu dan kalian jalan-jalan, oke lah kalian jalan-jalan ke dunia setahun 2 kali, setahun 3 kali, dan setelah itu kalian mau ngapain gitu. Dan gue agak sedikit bukannya apatis, tetapi mungkin itu di usia-usia produktif kita yang sebetulnya kita harus manfaatkan juga buat kita terus berinvestasi gitu. Let's say kita udah dapat uang sebesar itu ya, kalian bisa investasi juga kok terus, dan kalian bisa belajar juga gitu ya buat terus berinvestasi. Karena mungkin kalau kolam kalian di ISG, di indeks composite ISG saham Indonesia udah limit, ibaratnya kalian ngerasa saya udah sangat menguasai, kalian masih bisa belajar saham-saham yang ada di luar, dan kalian saham-saham di luar sampai sekarang masih sangat menarik sekali gitu, dan nggak ada matinya, dan waktu kalian belajar nggak ada matinya. Dan saya pengen pesan kalau teman-teman semua yang berpikir buat pensiun ini, just leave it gitu. Jadi menurut saya kalian harus punya spirit, semakin uang semakin kalian kejar, semakin uang tuh makin menjauh gitu. Jadi yang harus kalian kejar adalah kalian harus terus belajar gitu, dan kalian harus terus cari informasi dan cari tools dan cari pengalaman, plus juga cara kalian bisa profit terus di pasar modal. Dan caranya seperti apa? Kalau kalian yang masih mungkin umurnya 24, masih di early stage of career ya, jadi masih di awal-awal kalian karir, pastinya kalian harus kumpulin uang dan kalian harus kumpulin modal buat kalian investasi. Ibaratnya itu adalah bumbu kalian buat kalian masak. Kalau kalian nggak punya bumbu, apa yang mau kalian masak gitu. Dan itu adalah modal awal. Iya, dan ibaratnya kalau kalian udah punya bumbu pun, kalian harus punya juga tuh yang namanya panci, kuali, setelah itu alat buat menggorengnya dan lain sebagainya. Yang itu artinya adalah kalian harus punya skill, ya kan? Kalian harus punya tools itu, dan kalian harus punya skill masak juga. Kalian harus punya skill mengolahnya. Dan better kalau kalian pengen yang lebih agresif. Pastinya kalau Jerry kasih saya target 30 M, pastinya saya harus cari itu di pasar modal. Dan saya harus cari itu dalam bentuk investasi. Tergantung ya, kita modalnya berapa ya. Tapi let's say modal kita misalkan kita dapat di umur 31 M. Kita mau naikin sampai 30 M, kita harus berkali-kali lipat, artinya 30 kali lipat. Ada rumus namanya Rule of 72. Jadi 72, kalau kalian pengen double, kalian harus ingat ini, Rule of 72 ya. Jadi 72 ini harus dibagi dengan jumlah return-nya kalian dalam 1 tahun. Let's say, return kalian dalam 1 tahun adalah 36%. Let's say seperti itu ya. Jadi 722 dibagi 36 berapa? 2 ya, betul ya. Artinya dalam jangka waktu 2 tahun, dalam jangka 2 tahun, uang kalian naik 2 kali lipat. Nah, kalian sebetulnya, kalau kalian punya target berapapun itu, 30 atau berapapun, kalian harus, ya itu adalah target kalian per tahunnya. Bisa juga kalian bisa achieve nggak? Kalau dalam jangka waktu 2 tahun, tiap tahunnya kalian bisa
achieve 36% portofolio lo ya, aset kalian ya, bukan dalam satu stok. Ya. Kalau satu stok ya mungkin aja bisa naik dalam jangka waktu singkat 30%. Tapi kan ada juga mungkin kalian waktu beli, ada juga yang nyangkut, atau ada juga yang salah posisinya, ada juga. Tapi in portofolio lo ya. Karena kalau kalian lihat returnnya Warren Ya. Buffett, yang investor yang luar biasa, memang dia ada momen yang sangat luar biasa ya, waktu di tahun 50-an sampai 60-an seingat saya. Returnnya itu ada yang 50% dalam satu tahun, ada yang 80%, tapi ada juga yang minus gitu. Jadi pastinya kalau kalian Ya. mau dapat yang return luar biasa, kalian harus terbiasa dengan yang namanya volatility, dan kalian harus punya tools itu, dan kalian ibaratnya harus jadi astronot gitu, almost perfect man yang bisa menggandakan uang kalian berkali-kali lipat gitu. Dan which is itu nggak mudah. Kalian harus ada effort dan kalian harus berani bayar harganya. Nggak ada orang yang tiba-tiba mau kasih kalian uang sebesar itu tanpa ada harga yang kalian bisa tukar kan, ibaratnya seperti itu. Dan ya, harga yang harus kalian tukar adalah harus ada effort buat belajar, kok buat dapetin return yang luar biasa. Kalau kalian nggak mau belajar, ya udah kalian taruh aja deposito 5% kan, satu tahun kan, iya. Dan kalian harus puas dengan itu. Kalau kalian mau lebih, kalian harus berani bayar harganya, ya itu dengan cara kalian belajar. Kalian belajar investasi, kalian kumpulin modal. Mungkin kalau teman-teman kalian pada ke klub, karena sekarang kan lagi seru banget ya, live ya, live music, live event gitu. Dan kalian mungkin harus avoid itu. Dan itulah harga yang harus kalian bayar gitu buat kalian dapetin return yang sangat luar biasa. Dan bukan cuma itu aja, bukan cuma punya modal ya. Harus ada berbagai macam komponen. Pertama adalah modal sebagai bumbunya, bumbu masaknya, raw material. Yang kedua, kalian harus punya pancinya. Ibaratnya kalian harus punya peralatan tools-toolsnya itu. Kalian harus tahu news apa yang harus kalian baca. Setelah itu chartingnya, fundamentalnya, itu adalah pancinya. Dan yang terakhir, kalian harus punya skill buat masak. That's it. Kalau kalian pengen achieve yang luar biasa, ya kalau kalian modalnya udah besar ya nggak terlalu pusing lah ya. Sebetulnya kalau kalian dalam di umur sekitar 24 sekian, modal kalian dalam berinvestasi itu sekitaran 10 miliar, dalam jangka waktu sekitaran 15 tahun kalian bisa achieve 30 M. Gitu. Menurut saya. Karena intinya mungkin kayak kalau misalnya pengen earning gede gitu ya, balik lagi modalnya berapa gitu. Ya maksudnya kayak modal mengikuti juga modal gitu, mengikuti kapasitas juga gitu kan. Kalau kalian punya modal 10 misalkan 10 M, ya kalian dalam jangka waktu 2 tahun kalian bisa achieve 2 kali lipat. Kalau return kalian 36% ya. Tahun ini 36%, tahun depan kalian returnnya 36% juga ya. Langsung jadi 20 M. Setelah itu tahun depannya kalian tinggal achieve aja 50% gitu. Dan ya udah, dalam jangka waktu yang sangat singkat kalian bisa dapetin itu gitu. Jadi nggak sulit sebetulnya. Buat kalian punya modal yang besar, buat kalian nanti hidup dari passive income aja. Dan biasanya ya, kalau kalian udah tahu gimana caranya make money di pasar modal, waktu modal kalian udah exceed dari target kalian nggak mau live di situ. Kalian nggak mau meninggalkan dunia pasar modal. Kalian nggak mau meninggalkan dunia investasi. Karena bukan dari excitement-nya ya. Karena saya belajar ini sih. Jadi kebahagiaan kalian didapat terkadang ya dari penghargaan apa yang orang lain kasih gitu ya. Dan penghargaan pertama mungkin dari pujian itu cuma bertahan dalam jangka waktu beberapa hari. Setelah itu, tapi kalau kalian ngelakuin sebuah pekerjaan yang luar biasa, penghargaan itu mungkin dapat dari orang, dan kalian merasa diri kalian berharga, dan kalian merasa apa yang saya lakuin ternyata luar biasa impact-nya, dan kalian bakal inget terus gitu. Dan itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa menurut saya.